Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat malam yang terhormat dosen Bapak Muhammad Rasidan MKom. Pada diskusi kali ini, kelompok kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul Pengantar Sistem Komputer, Jaringan Perangkat Lunak, Sistem Operasi dan Multimedia. Kami dari kelompok 6 terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Anggraini Dian Sapitri dengan NPM 23100101550. Yang kedua ada Aryo Ramadhani dengan NPM 2410010640. Yang ketiga ada Hani Sapitri dengan NPM 2310010685. Yang keempat ada M. Sandi Arsyad dengan NPM 2410010627. Yang terakhir ada Firda Karisma dengan NPM 2310010683. Berikut rangkaian acara diskusi kita pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat ada penutup, dan kelima masukan dari dosen pengampu mata kuliah. Baik teman-teman, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillah. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi. Kepada kelompok 6, saya persilahkan untuk mempresentasikan materinya. Oke, baik. Yang pertama itu ada latar belakang dari sebuah materi yang kita ambil dari presentasi kali ini, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sistem komputer menjadi salah satu fondasi utama dalam mendukung berbagai aktivitas, mulai dari pengolahan data, pengelolaan jaringan, hingga penyajian informasi multimedia. Lanjut, di sini ada materi ke-9, yaitu pengenalan sistem bilangan. Sistem bilangan komputer adalah teknik untuk mewakili angka dalam arsitektur sistem komputer. Setiap nilai yang kita simpan atau masukkan ke dalam memori komputer memiliki sistem angka yang ditentukan. Misalkan ketika kita mengetik beberapa huruf atau angka, komputer akan menerjemahkannya dalam angka karena komputer hanya dapat memahami angka. Komputer dapat memahami sistem nomor posisi, di mana hanya ada beberapa simbol yang disebut digit, dan simbol-simbol ini mewakili nilai yang berbeda, tergantung pada posisi yang mereka tempati dalam angka tersebut. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis sistem bilangan. Yang pertama itu sistem bilangan desimal, yaitu hanya memiliki 10 digit dari 0 hingga 9. Setiap angka nilai mewakili dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9 dalam sistem angka ini. Basis sistem angka desimal adalah 10 karena hanya memiliki 10 digit. Contohnya bisa dilihat sendiri di situ. Lanjut. Yang kedua itu ada sistem bilangan biner, yang mana bahasa mesin adalah biner. Ini berarti bahwa bahasa mesin memiliki nilai biner atau dua nilai, kombinasi yang mewakili data. Kedua status ini adalah aktif yang diwakili oleh 1 dan tidak aktif diwakili oleh 0. Karena itu setiap angka diwakili dengan 0 dan 1 di sistem angka ini. Untuk contoh sistem bilangan biner ada terdapat pada slide 9. Lanjut. Yang ketiga ada sistem bilangan oktal, yaitu hanya memiliki 8 digit dari 0 hingga 7. Sistem angka atau nilai ini mewakili dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 4, 5, 6, dan 7 dalam sistem angka ini. Basis sistem angka oktal adalah 8 karena hanya memiliki 8 digit. Selanjutnya ada sistem bilangan heksadesimal,
yaitu sebuah Keluar sistem aja bilangan aku mah heksadesimal presentasinya. memiliki 16 nilai-nilai alfanumerik dari Baik 0 ini. ke 9 dan A ke F. Setiap angka mewakili dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, D, E, dan F dalam sistem angka ini. Basis sistem bilangan heksadesimal adalah 16 karena memiliki 16 nilai alfanumerik. Di sini A adalah 10, B adalah 11, C adalah 12, D adalah 13, E adalah 14, dan F adalah 15. Lanjut. Selanjutnya ada konversi bilangan. Yang pertama itu ada bilangan biner ke desimal, yaitu untuk biner itu nilainya 1, 0. Kalau desimal itu ke 10 digit tadi. Kalau yang kedua ada oktal, bilangan oktal ke desimal, yaitu 8 digit ke 10 digit. Selanjutnya ada bilangan heksadesimal ke bilangan desimal, yaitu 16 digit ke 10 digit. Kemudian ada bilangan desimal ke bilangan biner dari 10 digit ke 2 digit. Selanjutnya ada bilangan desimal ke bilangan heksadesimal, yaitu dari 16 digit ke 10 digit hasilnya. Yang keenam ada bilangan oktal ke bilangan biner, ada dari 10 digit ke bilangan biner itu 2 digit. Yang ketujuh ada bilangan heksadesimal ke bilangan biner, yaitu untuk basis datanya dari 16 digit ke 2 digit. Yang kedelapan ada bilangan biner ke bilangan oktal, yaitu dari basis 2 digit ke 8 digit. Selanjutnya yaitu bilangan biner ke bilangan heksadesimal dari basis 2 digit ke 16 digit. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baiklah, di slide ini ada A, yaitu pengertian jaringan. Pengertian jaringan di sini adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk saling berbagi data, informasi, dan sumber daya melalui media komunikasi seperti kabel atau nirkabel. Terus, konsep jaringan mencakup beberapa elemen dan prinsip dasar berikut. Satu, elemen utama, ada node, ada media transmisi, dan ada protokol dan perangkat seperti switch atau router. Gambarnya sebagai berikut. Terus yang kedua ada jenis, yaitu LAN, ada WAN, ada MAN, dan ada PAN. Gambarnya itu. Terus yang ketiga ada topologi, yaitu ada pola fisik, star, bus, dan ring. Dan logis aliran data. Yang keempat ada fungsi. Fungsinya untuk berbagi sumber daya, komunikasi, dan akses informasi. Yang terakhir ada keamanan, firewall, dan enkripsi, dan VPN. Lanjut. Yang B ada komponen jaringan, satu perangkat keras. Yang pertama ada node, yaitu perangkat. Yang kedua ada media transmisi. Yang ketiga ada protokol dan perangkat seperti switch atau router. Yang kedua ada jenis, yaitu LAN, WAN, MAN, dan PAN. Yang ketiga ada topologi, pola fisik, star, bus, dan ring. Yang kedua ada logis, aliran data. Yang keempat ada fungsi, fungsinya sama seperti tadi, yaitu berbagi sumber daya, komunikasi, dan akses informasi. Yang kelima keamanan. Keamanannya mencakup
keamanan firewall, dan inskripsi yaitu penyimpanan langsung dan VPN. Lanjut. Terus di sini dijelaskan pengertian dari perangkat kerasnya. Yang pertama ada node yaitu berisi komputer, server, dan printer. Yang kedua media transmisi yaitu seperti kabel. Di sini terlihat di gambarnya kabel, dan ada WiFi, Bluetooth. Terus ada switch dan router yang dimana untuk mengatur dan menghubungkan perangkat. Yang keempat ada akses point dan modem untuk koneksi interkabel dan internet. Yang kelima ada firewall untuk melindungi jaringan. Terus yang ini ada perangkat lunak, protokol, aturan komunikasi. Yang kedua ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan di perangkat lunak terdiri dari berbagai macam. Di antaranya ada server Windows, Linux, dan lain-lain. Terus aplikasinya ada beberapa macam. Di sini ada browser dan email. Terus di sini ada pendukung. Pendukung dari perangkat lunak dan komponen jaringan. Ada NIC, kartu jaringan, repeater, and hub untuk memperkuat dan menghubungkan sinyal. Terus ada gateway untuk menghubungkan jaringan berbeda. Lanjut. Terus yang C, bentuk dan topologi jaringan. LAN itu jaringan lokal. LAN biasanya beroperasi di area kecil seperti rumah, kantor, atau sekolah. LAN ini berfungsi sebagai misalnya di sekolah untuk server di mana mencakup beberapa data. Terus ada WAN yaitu jaringan area luas, mencakup wilayah geografis yang luas seperti antar network. Ini mungkin biasa ditemukan di taman atau semacamnya. Lanjut. Terus ada MAN yaitu jaringan metropolitan, menerjemahkan beberapa LAN dalam wilayah kota atau kawasan. Terus ada PAN jaringan personal. Secara skala kecil biasanya digunakan untuk perangkat pribadi seperti ponsel. Lanjut. Di sini ada topologi jaringan. Pengertiannya, topologi jaringan adalah pola atau tata letak perangkat yang saling terhubung dalam suatu jaringan. Terus ada fungsinya yaitu menghubungkan perangkat, terus mengelola lalu lintas data, meningkatkan kinerja, meningkatkan ketersediaan, memastikan keamanan, dan stabilitas. Terus di sini ada jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus adalah jenis paling sederhana di mana bus atau saluran umum digunakan untuk komunikasi dalam jaringan. Bus terhubung ke berbagai tab dan droplet. Keran adalah konektornya, sedangkan droplet adalah kabel yang menghubungkan bus dengan komputer. Dengan kata lain, hanya ada satu saluran transmisi untuk semua node. Di sini ada keuntungannya, biaya kabel lebih rendah, sering digunakan untuk jaringan kecil, populer di jaringan LAN karena murah dan mudah dipasang. Yang terakhir bersifat pasif, komputer di bus hanya mendengarkan data, tidak memindahkan data antar komputer. Terus di sini ada kekurangannya, jika kabel umum gagal, maka seluruh sistem akan mogok. Ketika lalu lintas jaringan padat, terjadi tabrakan di jaringan. Setiap kali lalu lintas jaringan padat atau node terlalu banyak, waktu kinerja jaringan berkurang secara signifikan. Terus yang terakhir, kabel memiliki panjang terbatas. Lanjut. Terus yang ketiga ada topologi ring. Topologi star adalah topologi jaringan komputer di mana semua node terhubung ke hub terpusat. Di sini ada keuntungannya yaitu relatif mudah diatur dan dirawat. Cukup sambungkan atau putuskan sambungan perangkat dari hub pusat. Node yang rusak tidak akan memengaruhi jaringan lainnya. Kekurangannya, performa jaringan dan jumlah koneksi dibatasi oleh perangkat pusat. Hub atau router pusat yang baik bisa sangat mahal.
Yang terakhir, titik kegagalan jika node pusat turun, seluruh jaringan runtuh. Terus yang keempat, topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi jaringan komputer di mana node-nodenya saling berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, komunikasi langsung terjadi antara node dalam jaringan. Ada dua jenis mesh. Yang pertama, full mesh. Setiap node terhubung ke setiap node lain dalam jaringan, seperti di gambar. Yang kedua, ada partial mesh. Beberapa node tidak terhubung ke setiap node dalam jaringan. Keuntungannya dan kekurangannya. Keuntungannya, jaringannya sangat kuat, satu atau dua garis putus tidak akan menyebabkan seluruh jaringan runtuh. Relatif mudah untuk memecahkan masalah dan menemukan simpul yang rusak ketika router tertentu mengalami gangguan. Terus kekurangannya sangat mahal, melibatkan banyak pekerjaan jaringan dan kabel. Mungkin tidak mudah untuk diperluas karena menambahkan node tambahan ke jaringan. Akan berarti lebih banyak biaya dan perubahan konfigurasi. Terus yang kelima ada topologi tree. Topologi tree adalah kombinasi dari topologi bus dan star. Node terhubung dalam kelompok workstation, berkonfigurasi bintang yang bercabang dari root tunggal. Keuntungannya yaitu cocok untuk jaringan besar yang terbagi dalam beberapa kelompok seperti departemen dalam organisasi. Yang kedua, lebih mudah dikelola karena terbagi dalam segmen-segmen. Yang ketiga, cukup kuat jika dikonfigurasi dengan benar. Kerusakan pada subjaringan tidak memengaruhi jaringan lainnya. Terus kelemahannya mahal untuk dibangun karena memerlukan banyak peralatan dan kabel. Jika node tingkat atas atau hub pusat rusak, seluruh jaringan dapat lumpuh. Terus ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah topologi komputer yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih topologi. Dalam penggunaan praktis, mereka adalah yang paling banyak digunakan. Keuntungannya, desain yang fleksibel dapat diskalakan, perluas sesuai kebutuhan organisasi, dan kecilkan jika diperlukan. Terus kelemahannya, desainnya kompleks, memerlukan pemahaman tentang berbagai topologi dan teknik jaringan. Terus bisa mahal karena melibatkan penggunaan berbagai perangkat jaringan yang berbeda. Terus materi 11 yang di slide pertama ada pengenalan sistem perangkat lunak. Perangkat lunak sistem adalah sebuah istilah generik pada sistem komputer sebagai pengontrol dan mengatur perangkat keras hardware. Pada lapisan pertama di mana perangkat lunak atau software akan membantu untuk manajemen, memproses, dan mengelola perangkat keras agar berjalan secara optimal. Ketika perangkat keras dinyalakan, maka perangkat lunak sistem akan memproses sumber daya, manajemen proses, dan mengganti struktur data sebuah perangkat keras. B. Jenis dan contoh sistem perangkat lunak. Contoh utama dari perangkat lunak sistem software adalah sistem operating system seperti di komputer terdiri dari berbagai macam, contohnya ada Microsoft Windows, IBM, Linux, Apple, dan Macintosh. Di smartphone ada Android, BlackBerry, OS, Windows Phone, Symbian, dan iOS seperti yang ada di gambar ini. Lanjut. C. Manfaat sistem perangkat lunak. Sistem perangkat lunak mengatur dan mengontrol sumber daya perangkat keras, seperti komputer, smartphone, mesin ATM, mesin fotokopi, dan robotika lainnya. Selain itu, perangkat lunak sistem juga mendukung aplikasi lain seperti program utility program. Perangkat lunak sistem merupakan lapisan utama dalam sistem komputer, termasuk sistem operasi. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya ada sejarah sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur sumber daya perangkat keras, memungkinkan interaksi pengguna, dan menyediakan lingkungan untuk menjalankan perkembangannya melintasi berbagai generasi dengan inovasi yang signifikan memengaruhi cara kerja, hiburan, dan komunikasi manusia. Berikut perkembangan dari generasi ke generasi. Yang pertama, ada sistem operasi tahun 1950-an menggunakan batch processing, di mana tugas diproses secara berurutan tanpa investasi pengguna. Contohnya adalah GMNAA, input atau output, dan IBSYS, yang mengatur input dan output melalui perangkat eksternal seperti punch card dan printer. Lanjut, sejarah sistem operasi pada generasi kedua, tahun 1960-an, memperkenalkan sistem operasi time sharing komputer menjadi lebih cepat dan canggih, seperti compatible time sharing system dan multiplexed information and computing service yang memungkinkan banyak pengguna berbagai sumber daya komputer secara bersamaan menjadi langkah penting dalam memperluas akses komputer. Generasi ketiga, tahun 1970-an, ditandai oleh sistem operasi berbasis disk seperti Unix, DOS, dan CP atau Control Program for Microcomputer, yang memungkinkan penyimpanan dan akses data lebih efisien serta menjalankan program dengan lebih kompleks. Selanjutnya ada generasi keempat, tahun 1980-an, munculnya PC atau personal komputer yang memperkenalkan sistem operasi grafis dan jaringan seperti Macintosh System Software, Windows, dan Linux yang menghadirkan antarmuka grafis ramah pengguna serta mendukung konektivitas jaringan, meningkatkan produktivitas dan aksesibilitas komputasi. Pada generasi kelima atau era modern adalah sistem operasi berbasis internet seperti Windows 10, Mac, dan Linux yang mengintegrasikan browser, cloud computing, dan layanan online, memungkinkan akses informasi, komunikasi global, dan kolaborasi secara instan. Next. Pada masa depan sistem operasi akan bersifat kognitif dan otomatis, didukung oleh EA yang adaptif, mampu mempelajari kebiasaan pengguna dan secara proaktif menyesuaikan lingkungan komputasi untuk meningkatkan efisiensi serta pengalaman pengguna. Sejarah sistem operasi dari batch processing hingga komputasi modern mencerminkan evolusi teknologi yang luar biasa. Setiap generasi membawa inovasi baru yang mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi, meningkatkan pengalaman pengguna di seluruh dunia. Di sini ada jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada Microsoft DOS atau sistem operasi awal yang berbasis teks tanpa grafis dioperasikan dengan perintah tulisan seperti pada gambar. Yang kedua ada Windows, sistem operasi berbasis GUI atau Graphical User Interface yang dikembangkan oleh Microsoft. Yang ketiga ada Linux, adalah sistem operasi yang dikembangkan dari varian Unix berbasis standar POSIX dan bersifat open source. Yang keempat ada Macintosh, sistem operasi Apple dengan antarmuka grafis GUI, terkenal dengan keamanan tinggi dan cocok untuk desain grafis. Yang kelima ada OS 2, sistem operasi hasil kerjasama IBM dan Microsoft untuk menggantikan DOS pada komputer IBM PS2. Yang keenam ada Unix, sistem operasi yang sering digunakan pada server, mendukung penggunaan multi-user dan memiliki sistem file
hierarkial untuk kemudahan akses data. Yang ketujuh adalah Android. Android sistem operasi berbasis Linux untuk perangkat mobile, menyediakan platform terbuka bagi pengembang aplikasi. Yang C ada proses sistem operasi. Proses dalam sistem operasi adalah instansi objek program komputer yang sedang dijalankan oleh satu atau lebih utas. Proses dalam sistem operasi terdiri dari yang pertama ada instruksi, yang kedua ada program counter, yang ketiga ada data, ada register pemproses, ada alamat pengiriman, ada stok data, ada variabel pendukung lainnya. Sistem operasi mengelola proses-proses yang sedang berjalan dengan mencatat informasi mengenai setiap proses pada proses control block. Operasi dalam proses meliputi yang pertama ada creation, proses dibuat dan dimasukkan ke antrian siap untuk dieksekusi. Yang kedua ada schedule, yaitu sistem operasi memilih satu proses atau proses untuk dieksekusi. Yang ketiga ada execution, adalah proses menjalankan proses yang dijadwalkan. Yang keempat ada deletion atau killing, adalah proses dihentikan setelah tujuannya tercapai. Sistem operasi mengelola seluruh perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Berikutnya ada materi 13 yang akan dilanjutkan oleh teman saya. A. Sistem interkoneksi. Sistem interkoneksi adalah jaringan atau mekanisme yang menghubungkan berbagai komponen dalam suatu sistem untuk berkomunikasi atau bertukar data digunakan dalam komputer, telekomunikasi, jaringan, dan aplikasi lainnya. Tujuan sistem interkoneksi untuk meningkatkan komunikasi antar perangkat atau komponen, efisiensi dalam pertukaran data, kemudahan skalabilitas, menambahkan perangkat baru. Slide selanjutnya. Jenis sistem interkoneksi. Jenis sistem interkoneksi internal, menghubungkan komponen internal seperti CPU, memori, dan perangkat penyimpanan, contoh bus system. Keuntungan sistem interkoneksi untuk meningkatkan efisiensi komunikasi, memungkinkan kolaborasi antar perangkat, skalabilitas yang baik. Kekurangan sistem interkoneksi, keamanan data dalam sistem, biaya implementasi dan pemeliharaan, kompleksibilitas jaringan besar. B. Perkiraan beban. 1. Beban komputasi prosesor. Kapasitas prosesor untuk memproses data. Semakin banyak node, semakin besar kebutuhan daya komputasi. Memori dibutuhkan untuk menyimpan data sementara selama transfer. Dua, beban jaringan, bandwidth, volume data yang dapat ditransfer dalam waktu tertentu. Beban meningkat dengan jumlah node atau perangkat yang aktif. Latensi, waktu yang diperlukan untuk mengirimkan data dari satu titik ke titik lain. Beban yang tinggi dapat meningkatkan latensi. 3. Beban energi. Penggunaan daya listrik untuk perangkat jaringan seperti router, switch, dan server. Beban energi meningkat seiring dengan aktivitas jaringan. A. Pengenalan set instruksi. 1. Bahasa komputer. Set instruksi adalah bahasa yang digunakan komputer untuk memahami dan menjalankan perintah. 2. 3. Perintah dasar. Setiap instruksi dalam set ini mewakili tindakan dasar yang dapat dilakukan oleh CPU.
pengenalan struktur instruksi, kode operasi, opcode, bagian instruksi yang menentukan jenis operasi yang akan dilakukan oleh CPU, operan, data atau alamat yang akan dioperasikan oleh CPU, menentukan objek yang akan diubah, mode alamat, menentukan bagaimana operan diakses seperti langsung, tidak langsung, atau relatif. Selanjutnya ada yang B, karakteristik instruksi mesin. Yang pertama adalah format, struktur instruksi seperti opcode, operan, dan mode alamat. Yang kedua adalah jenis, memori, aritmatika, logika, kontrol, input dan output, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pengalamatan, yaitu cara mengakses data seperti langsung, tidak langsung, atau relatif. Yang keempat ada eksekusi, cara instruksi diinterpretasi dan dijalankan oleh CPU. Jenis-jenis set instruksi. Yang pertama adalah complex instruction set komputer, yaitu memiliki instruksi kompleks yang dapat melakukan berbagai tugas dalam satu langkah. Yang kedua ada reduce instruksi set komputer, yaitu memiliki instruksi sederhana yang dijalankan dengan cepat, fokus pada optimasi kecepatan. Yang ketiga ada hybrid, yaitu menggabungkan fitur-fitur dari kedua arsitektur mencapai keseimbangan antara kinerja dan fleksibilitas. Pada gambar di layar ada beberapa contoh set instruksi dasar. Yang pertama ada load, ada yang yaitu memuat data dari memori ke register. Yang kedua ada store, yaitu untuk menyimpan data dari register ke memori. Yang ketiga ada add, atau menambahkan dua nilai dalam register. Yang keempat ada jump, yaitu mengalihkan eksekusi program ke lokasi lain dalam memori. Bagian C, jenis-jenis operasi. Yang pertama adalah operasi aritmatika atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Transfer data, memindahkan data. Kemudian langsung ke tahap 2 ada operasi logika, AND or NOT, XOR untuk memanipulasi data binar. Yang ketiga ada transfer data, memindahkan data antara register, memori, dan peringkat peripheral. Yang keempat, kontrol aliran, yaitu mengontrol urutan eksekusi program seperti cabang bersyarat, lompatan, dan panggilan subrutin. Yang kelima, input-output berinteraksi dengan perangkat peripheral seperti keyboard, monitor, dan hard drive. Berikutnya ada materi 15 yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada sejarah multimedia. Asal-usul multimedia. Mulai dari masa prasejarah, multimedia telah ada sejak zaman prasejarah dengan penggunaan lukisan gua, ukiran, dan patung untuk menyampaikan cerita dan informasi. Selanjutnya memasuki era modern, teknologi berkembang dengan penemuan mesin cetak dan penggunaan gambar-gambar dalam buku-buku yang membuka jalan bagi multimedia modern. Perkembangan teknologi multimedia. Yang pertama ada film dan televisi. Film dan televisi membawa multimedia ke tingkat yang baru, menggabungkan gambar bergerak, suara, dan narasi untuk menciptakan pengalaman yang imersif. Yang kedua ada komputer dan internet. Perkembangan komputer dan internet membuka peluang baru untuk multimedia interaktif dengan kemampuan untuk menggabungkan teks, gambar, audio, dan video. Yang ketiga ada era digital. Era digital membawa revolusi multimedia dengan teknologi canggih seperti virtual reality, VR, dan augmented reality
AR yang memungkinkan pengalaman baru. Perubahan dalam penyajian informasi. Dari statis ke interaktif. Multimedia mengubah cara kita mengakses dan memproses informasi dari penyajian statis seperti teks dan gambar ke pengalaman interaktif yang menarik. Yang kedua, meningkatkan daya tarik. Multimedia membuat informasi lebih menarik dan mudah dipahami dengan penggunaan elemen visual, audio, dan interaksi untuk meningkatkan daya tarik dan efektivitas. Yang ketiga, ada aksesibilitas yang lebih luas. Multimedia memungkinkan informasi untuk diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat, seperti komputer, ponsel pintar, dan tablet, sehingga informasi menjadi lebih mudah diakses dan disebarluaskan. Kelebihan multimedia, meningkatkan engagement. Multimedia menggunakan berbagai elemen yang menarik perhatian dan membuat pengguna lebih terlibat dalam informasi. Meningkatkan komunikasi. Multimedia membantu dalam menyampaikan informasi dengan lebih jelas dan efektif, sehingga mudah dipahami dan diingat. Meningkatkan proses belajar. Multimedia membuat proses belajar lebih menyenangkan dan interaktif, sehingga meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Spesifikasi komputer multimedia saat ini. 8 GB RAM, memori yang cukup untuk menjalankan aplikasi multimedia. 1 TB penyimpanan, ruang penyimpanan yang besar untuk menyimpan file multimedia. i7 prosesor, kecepatan prosesor yang tinggi untuk pemrosesan multimedia. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 6 atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita memasuki sesi terakhir yaitu penutup. Saya selaku pembicara mewakili teman-teman pemateri memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dari kelompok kami. Sebelum kita menutup diskusi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf Pak, ngelek-ngelek Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.